Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan, telah memberikan kita nikmat yang banyak, di antaranya nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga pada hari ini, dengan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari. Itu semua adalah karena nikmat kesehatan yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka nikmat yang paling utama di dalam hidup ini adalah nikmat sehat. Maka oleh karenanya hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, jangan lupa kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi rabbil alamin. Semoga dengan ucapan hamdalah yang kita ucapkan tadi bisa membawakan berkah dalam aktivitas kita sehari-hari. Amin. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak lupa juga salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke ruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, adapun pembahasan kita di kesempatan kali ini adalah ada 4 penderitaan di dalam hidup. Yang pertama adalah ketika sempit cara berpikir. Penderitaan di dalam kehidupan kita bukan berarti kita tidak punya harta, kita menderita. Kita tidak punya mobil, kita menderita. Tidak punya rumah yang mewah, kita menderita. Tidak punya kendaraan yang mewah, kita menderita. Banyak orang yang miskin tak punya apa-apa tapi bahagia di dalam kehidupan. Bisa menikmati kehidupannya, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang berumah sederhana, banyak rumah manusia hamba Allah yang tidak mewah, akan tetapi di dalamnya bagaikan sorga, hadirin. Antara suami dan istri akur, antara ayah dan anak akur, rukun. Akan tetapi penderitaan itu datang di dalam diri kita adalah ketika sempit cara berpikir kita, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita mau terhindar daripada penderitaan di dalam hati kita, maka hilangkanlah sempit cara berpikir. Kalau sempit cara berpikir kita, hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, maka timbullah penderitaan di dalam diri kita sendiri. Datang orang yang tidak sesuai dengan kita, kita menyalahkannya, kita tidak suka dengannya, maka timbullah penyakit di dalam diri kita yang merugikan diri kita sendiri. Maka hilangkanlah sempit dalam berpikir. Maka kalau sudah dihilangkan sempit cara berpikir, luas cara berpikir, maka wajah kita akan berseri-seri, tidak sempit, tidak cemberut, hadirin yang dimuliakan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sifat egois. Maka kalau kita memiliki sifat yang kedua di dalam diri kita, maka akan terjadi kepada kita adalah penderitaan di dalam kehidupan. Kita tidak boleh berpikir egois. Selalu kita yang paling benar daripada orang lain.
Kata-kata orang tidak ada yang benar kecuali kata-kata kita. Kita yang paling bagus, kita yang paling tampan, kita yang paling cantik. Kata-kata kita yang harus didengarkan, kata-kata orang tidak. Maka kalau kita memiliki sifat egois, orang akan menjauhi kita, hadirin yang dimuliakan Allah. Maka jika mau lapang dalam hidup, hilangkanlah rasa sifat egois di dalam hati. Insya Allah hidup kita akan menjadi lapang. Yang kedua, egois. Sedangkan yang ketiga adalah sifat rakus. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rakus adalah sifat yang tidak terpuji di dalam kehidupan. Kita lihat orang punya mobil bagus, karena kerakusan yang ada di dalam diri kita, kita juga ingin seperti dia, punya mobil mewah, punya mobil bagus, punya rumah bagus, punya kendaraan bagus, semua ingin kita miliki. Akan tetapi kemampuan yang kita miliki tidak seperti yang orang dapat, hadirin. Maka hilangkanlah penyakit sifat rakus di dalam kehidupan supaya senang, supaya lapang, supaya tidak menyakiti diri kita sendiri, hadirin yang dimuliakan Allah. Yang selanjutnya dan yang terakhir adalah sifat panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini juga adalah sifat yang menyakiti diri kita sendiri, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di sini sedangkan angan-angan kita sudah kemana-mana. Jasad kita ada di sini sedangkan angan-angan kita sudah di mana-mana, hadirin. Kita pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, sedangkan kita masih terdiam di tempat. Maka angan-angan itu merusak kepada diri kita sendiri. Kalau angan-angan sudah panjang, maka nanti akan membuat kita stres. Kalau kita sudah stres, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, angan-angan kita tidak tembus, maka efeknya kepada kita adalah menjadi gila. Bisa jadi gila kita, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengatasi itu, buanglah sifat panjang angan-angan, karena itu bisa merusakkan kepada jasad dan badan kita sendiri, hadirin. Penyakit itu datang daripada diri kita. Ketika kita bisa membuang semua penyakit sifat-sifat yang demikian, maka jasad akan menjadi tenang, tentram, dan hati akan menjadi lapang. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.